warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Fitria dari kelas PGSD 2019B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu demokrasi. Langsung saja kita akan masuk kepada materi pertama, yaitu demokrasi dan prinsip demokrasi. Menurut Tani Reja, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemerintahan bebas. Kunci penting dari sebuah negara adalah warga negara atau rakyat. Mengapa kunci penting sebuah negara adalah rakyat? Ini semua dikarenakan rakyat adalah komponen-komponen pada sebuah negara. Sebab sebuah negara itu sangat membutuhkan rakyat dan pemerintahan. Rakyat merupakan salah satu komponen atau elemen yang sangat penting di dalam sebuah negara. Hal ini dikarenakan di dalam sebuah negara, rakyat memiliki kekuasaan yang lebih dalam sebuah negara. Seperti yang diketahui, dalam membuat dan mengesahkan sebuah ketetapan atau aturan pemerintah, harus benar-benar melihat posisi dan kondisi rakyatnya. Bahkan, seperti yang kita ketahui bahwa negara demokrasi itu adalah negara yang kekuasaannya dipegang oleh rakyatnya sendiri. Ini sama seperti yang dikemukakan oleh Tani Reja, yang menyatakan bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Dari apa yang disampaikan oleh Tani Reja ini, sudah jelas bahwa demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi seperti Indonesia adalah negara demokrasi, yang merupakan negara yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyatnya. Pemerintahan dari rakyat atau government of the people. Rakyat memang menjadi salah satu elemen atau komponen penting bagi sebuah negara. Karena tanpa rakyat, maka sebuah negara tidak bisa dikatakan sebagai sebuah negara. Sebab syarat penting diakuinya sebuah negara sebagai negara adalah harus memiliki warga negara atau rakyat. Pemerintahan itu dibangun dari rakyat. Mengapa pemerintahan itu dibangun dari rakyat? Ini semua dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah itu juga berasal dari seorang rakyat yang dipercaya secara lebih untuk memimpin rakyat lain dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan berdasarkan posisi dan kondisi dari rakyatnya. Itulah mengapa dikatakan bahwa sebuah negara demokrasi itu kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyatnya. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat atau government by the people. Pemerintahan oleh rakyat ini dimaksud adalah pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin adalah sebuah pemerintahan yang mengatasnamakan rakyat. Bahkan bukan mengatasnamakan pribadinya atau mengatasnamakan elit-elit politik atau birokrasi tertentu. Sebenarnya, mengapa setiap keputusan yang dibuat dan disahkan pemerintah itu harus atas nama rakyat? Ini semua dikarenakan pemerintah itu dipilih oleh rakyat. Pemerintah itu berasal dari rakyat. Jadi, secara garis besar, semua keputusan yang akan dibuat dan diambil haruslah mengatasnamakan rakyat. Sebab jika pemerintah mengatasnamakan pribadi atau mengatasnamakan elit-elit politik atau birokrasi tertentu dalam setiap keputusan yang akan dibuat dan disahkan, maka itu sudah menyalahi aturan sistem pemerintahan demokrasi. Yang ketiga yaitu pemerintahan untuk rakyat atau government for the people. Pemerintahan untuk rakyat maksudnya adalah segala sesuatu yang ada di sebuah negara, baik yang sudah ditetapkan atau belum ditetapkan. Bahkan yang belum dibuat pun itu harus berdasarkan rakyat. Karena salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Mengapa demikian? Semua ini dikarenakan dalam sistem demokrasi rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara. Jadi, pemerintahan atau pemimpin yang telah diberikan amanah dan kekuasaan oleh rakyat harus menjalankan kewajiban dan amanah yang telah diberikan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan kondisi rakyatnya.
Selanjutnya, Nurita menyatakan bahwa konsep demokrasi sendiri diyakini memiliki prinsip-prinsip universal sebagai ciri eksistensinya. Di antaranya adalah yang pertama, kebebasan. Kebebasan yang baik adalah kebebasan yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Selain segala sesuatu yang ditetapkan itu berdasarkan rakyat, ternyata demokrasi sendiri juga memiliki prinsip yang sangat dibutuhkan oleh rakyat di dalam sebuah negara, yaitu sebuah prinsip yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya. Kebebasan yang dimaksud bukanlah sebuah kebebasan yang menjadikan kita sebagai rakyat yang tidak tahu diri, melainkan kebebasan yang dimaksud ini adalah sebuah kebebasan yang membebaskan rakyatnya untuk melakukan apa saja tetapi tidak melenceng dari nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kebersamaan demokrasi. Kebersamaan demokrasi menghadirkan sebuah prinsip, yaitu prinsip kesamaan. Kesamaan yang dimaksud dalam demokrasi adalah negara yang menjalankan sistem demokrasi wajib memberikan kesamaan dan kesetaraan kepada setiap individu-individu rakyat tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, maupun agamanya, karena setiap warga negara wajib mendapatkan perlakuan yang sama dari negaranya. Yang ketiga, kedaulatan suara mayoritas. Sebagai penentu keberadaan demokrasi itu, dari pernyataan prinsip di atas dapat dijelaskan bahwa apabila suara mayoritas di sebuah negara itu sudah berdaulat dan sudah diterima oleh setiap elemen yang ada di negara, maka negara tersebut bisa dikatakan sebagai negara yang sudah berdemokrasi. Sebab kedaulatan suara mayoritas di sebuah negara sebagai penentu demokrasi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi pilar-pilar demokrasi konstitusi. Selain memiliki tujuan, fungsi, dan prinsip, demokrasi juga memiliki pilar-pilar yang sering disebut dengan pilar-pilar demokrasi konstitusi. Menurut Udin S. Dwinaputra, menyatakan bahwa sebagai suatu sistem kenegaraan, demokrasi memiliki 11 pilar atau sokoguru, yakni yang pertama, kedaulatan rakyat. Mengapa bisa kedaulatan rakyat menjadi pilar yang pertama dalam negara demokrasi? Sejatinya yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Selain sebagai syarat diakuinya sebuah negara, kedaulatan rakyat juga berperan penting sebagai tolak ukur sistem demokrasi sebuah negara. Rakyat harus mempunyai dan memegang kuat hak-hak yang telah menjadi milik mereka. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Pilar kedua dari demokrasi adalah pemerintahan itu harus berdasarkan persetujuan langsung dari yang diperintah. Dari sini dapat dijelaskan bahwa negara demokrasi adalah negara yang sangat mementingkan rakyatnya, karena setiap apapun pemerintahan itu wajib berdasarkan atas persetujuan dari yang akan diperintah. Selanjutnya yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Selanjutnya, pilar demokrasi yang ketiga adalah kekuasaan mayoritas. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan mayoritas merupakan kekuasaan yang tertinggi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi itu tidak ada kekuasaan yang berdasarkan pada kepentingan pribadi maupun kelompok-kelompok tertentu saja. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada hak-hak minoritas. Pilar selanjutnya yang ada pada sistem pemerintahan demokrasi adalah hak-hak minoritas. Hak-hak minoritas ini masuk ke dalam pilar yang keempat, di mana dapat dijelaskan bahwa di dalam sistem pemerintahan demokrasi, hak dari kaum minoritas sangat diperhatikan dan diperhitungkan. Dengan begitu, setiap individu akan merasakan sebuah perlakuan yang sama dari pemerintahan dan negara. Selanjutnya yang kelima yaitu jaminan hak-hak asasi manusia.
Pilar yang kelima adalah jaminan hak-hak asasi manusia. Selain diberikan hak-hak yang sama dalam kehidupan, sistem pemerintahan demokrasi atau negara demokrasi juga menjamin bahwa setiap rakyat akan mendapatkan jaminan hak asasi manusia dan akan mendapatkan perlakuan yang sama. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup layak yang didapatkan masyarakat yang tinggal di negara-negara demokrasi seperti Indonesia. Selanjutnya yang keenam yaitu pemilihan yang bebas dan jujur. Pilar keenam dalam sistem pemerintahan atau negara demokrasi menyatakan akan memberlakukan pemilihan yang bebas dan jujur. Dengan begitu, berarti negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi akan memberikan kebebasan yang penuh kepada setiap rakyat dalam melakukan pemilihan dan rakyat pun juga harus jujur dalam melakukannya. Seperti yang sudah disebutkan, salah satu syarat mutlak dari negara demokrasi adalah adanya rakyat. Selanjutnya yang ketujuh yaitu persamaan di depan hukum. Pilar demokrasi persamaan di depan hukum merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap rakyat. Dengan begitu, berarti setiap warga negara akan mendapatkan persamaan dengan warga negara lainnya dalam bidang hukum, baik rakyat yang memiliki kekuasaan dan jabatan ataupun rakyat biasa yang sama sekali tidak memiliki jabatan dan kekuasaan. Sistem di negara-negara demokrasi haruslah adil dan tidak pandang bulu. Hukum perlu ditegakkan tanpa melihat apapun. Orang yang akan mendapatkan sanksinya adalah anak pejabat ataupun rakyat jelata, orang kaya ataupun miskin, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu proses hukum yang wajar. Setelah mendapatkan persamaan di depan hukum, setiap rakyat di negara demokrasi berhak mendapatkan proses hukum yang wajar, sehingga setiap rakyat di negara dengan sistem pemerintahan demokrasi akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam menjalani hukuman. Seperti yang sudah disebutkan, Soko Guru Demokrasi memungkinkan setiap manusia untuk mempunyai hak asasi. Selanjutnya yang kesembilan, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Konstitusional merupakan aturan-aturan di dalam sebuah negara. Di Indonesia sendiri, konstitusi merupakan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan pada poin 9 itu menunjukkan bahwa pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya memiliki batasan-batasan. Batasan-batasan tersebut dilakukan melalui konstitusi atau aturan-aturan yang berlaku yang kemudian membatasi kekuasaan pemerintahan tersebut dalam menggunakan hak kekuasaannya. Yang ke-10 yaitu pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Pluralisme mengandung arti paham atas keberagaman. Jika dikaitkan dengan pilar-pilar demokrasi tadi, bisa kita ketahui bahwa negara demokrasi adalah negara yang paham atau keberagaman dalam negaranya, baik keberagaman sosial, ekonomi, dan politik. Paham akan keberagaman sosial menunjukkan bahwa kita bisa memahami dan menghargai segala bentuk hubungan dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir yaitu nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Warga negara dalam sebuah negara yang demokrasi harus memiliki dan menanamkan sikap demokrasi dalam dirinya. Jadi, tidak hanya negara yang berdemokrasi, tetapi rakyatnya juga melakukan hal yang demikian. Dengan begitu, maka keinginan dari setiap warga negara dan negaranya untuk menjadi sebuah negara dan warga negara yang sejahtera, makmur, aman, dan sentosa akan segera terwujud dan sangat mudah untuk dicapai apabila dilakukan secara bersama-sama. Untuk itu, setiap warga negara hendaknya memiliki nilai yang bersifat positif pada dirinya, karena melalui nilai-nilai positif tersebut, maka diharapkan dirinya dapat mampu untuk mempengaruhi warga negara lainnya. Demikian penjelasan saya terkait materi demokrasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.